Tujuan dari puasa memang beragam ya, kalau ditinjau dari sudut pandang keagamaan. Tapi dari sudut pandang spiritualisme, puasa itu tujuannya cuma satu, yaitu mengembalikan manusia pada posisi omnipotence ya. Salam budaya, jumpa lagi di Jurnal Hendra. Kali ini kita bicara lebih intensif, lebih fokus. Tapi sebelum kita memulai, barangkali saya ingin menyapa para sahabat kita, teman-teman kita di komunitas spiritual Indonesia. Salam untuk Mas Leonardo Rimba yang mungkin bulan ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Mas, sehat dan sukses selalu. Dan buat kawan-kawan di seluruh Indonesia, kawan-kawan spiritual Indonesia, semoga terus sehat, terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Oke, kita akan bahas satu hal yang menarik ya, gitu. Kalau kemarin kita bicara tantra, udah kita masuk bagaimana mengelola Annamaya Kosa, Pranayamaya Kosa, Vijnanamaya Kosa. Saya nggak akan cerita tentang Manomaya Kosa dan cita-cita. Itu mungkin di episode berikutnya setelah kita masuk intensif di episode ini. Oke, ada yang menarik. Ada seorang sahabat yang hari ini ada bermasalah. Tentu saja kita berempati pada sahabat-sahabat kita yang punya masalah. Dan saya rasa semua orang punya masalah. Everybody has problems. Terus bagaimana sih kita bisa menyiasati masalah-masalah dalam kehidupan dengan cara shortcut ya? Dengan cara jalan pendek gitu, yang efektif dan efisien. Jalan-jalan spiritual apa sih yang paling mudah kita lakukan? Kalau tantra itu sophisticated ya. Cara-caranya kalau dijelaskan dulu secara teratur satu persatu. Tapi kali ini kita mengambil satu bentuk kearifan lokal yang umum sekali ada di Indonesia. Kita menyebutnya sebagai puasa ya. Kata puasa ini sendiri berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya pavasa, upavasa gitu. Ada lagi istilah lain menyebut puasa sebagai bagian dari vrat. Vrat itu kalau diterjemahkan jalan keluhuran, jalan kebenaran, jalan kemudahan. Oke, tentang puasa sebelum kita bahas secara spiritual ya, esensi dan substansinya, barangkali kawan-kawan bisa minta penjelasan dari masing-masing orang yang punya otoritas untuk memberikan masukan-masukan, panduan-panduan tentang puasa. Bagi umat muslim tentu ada panduannya, bisa mendekat atau meminta keterangan-keterangan dari para kiai, para ulama, para ustadz, bagaimana puasa dalam kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh Islam. Bagi kawan-kawan yang Hindu mungkin juga bisa mencari informasi, bisa mencari masukan dari para pedanda, para pandita. Bagi teman-teman yang Buddha pun begitu, bisa mulai menghubungi dengan otoritas agamanya masing-masing. Tapi kali ini kita akan bicara puasa lebih kepada lintas agama, lintas kepercayaan, lintas sekat-sekat primordial. Ada nilai-nilai universal dalam puasa yang bisa menjadi hal yang baik buat kita semua, oke? Baik, ini memang spekulatif. Saya mencoba untuk mencari tahu puasa itu apa. Barangkali ini satu spekulasi, tapi barangkali ini bisa menjadi pegangan teman-teman. Tujuan dari puasa memang beragam ya, kalau ditinjau dari sudut pandang keagamaan. Tapi dari sudut pandang spiritualisme, puasa itu tujuannya cuma satu, yaitu mengembalikan manusia pada posisi omnipotence ya. Bagaimana manusia kembali menjadi omnipotence, manusia itu tidak terjebak pada situasi-situasi yang impotent gitu ya. Kita ini tidak bisa begini dan begitu atau terkekang oleh masalah ini dan itu, membuat kita menjadi impotent ya. Misalnya karena kalau kita nggak punya cukup keuangan, kita jadi impotent terhadap soalan-soalan finansial. Apabila kita lagi sakit, kita juga impotent terhadap menikmati hal-hal tertentu dan sebagainya.
prinsip pada puasa adalah omnipotent, mengembalikan apapun manusia pada khususnya, pada umumnya dan pada khususnya untuk kembali pada potensi dasarnya. Oke? Mungkin potensi dasar manusia ini menurut ilmu tertentu tidak begitu saja ya. Jadi ada pendekatan psikologi yang melihat manusia ini sebagai binatang yang berpikir. Sementara kaum agamis, kaum spiritualis menganggap manusia ini punya naluri dan dasar atau bahasa lain fitrahnya sebagai makhluk mulia gitu. Kalau saya boleh pinjam istilah insan kamil lah, Atman, Brahman. Ya. Jadi memang ada silang sengkelang ya antara pendekatan psikologi modern dan pendekatan spiritual klasik. Tapi oke lah. Kita tanya ya, kapan sih manusia pertama kali puasa tuh? Jika kita amati secara objektif, puasa itu sesungguhnya ekskomunikasi. Bagaimana manusia melepaskan diri sementara waktu dari pusat-pusat kenikmatan. Waktu manusia dalam kandungan, manusia memang sudah punya mulut, sudah punya anus, sudah punya genitalia. Tetapi alat-alat ini belum difungsikan secara maksimal atau bahkan belum berfungsi. Atau dengan kata lain, ketika manusia dalam kandungan, manusia itu berpuasa, gitu loh ya. Di dalam kandungan, manusia terpisah dari lingkungannya karena ada ari-ari sang ibu, dilindungi oleh sang ibu. Atau dengan kata lain, ketika kita dalam kandungan, kita punya realitas kita sendiri. Dan kita punya kesempatan untuk jadi apapun sebelum kita dilahirkan ya. Ketika kita dalam kandungan, itulah sebetulnya awal manusia mempelajari apa itu puasa gitu ya. Setelah kita keluar dari kandungan, apa yang terjadi macam-macam ya. Kita ambil teori-teori klasik psikologi teman-teman dan kita bersama bisa belajar tentang itu. Manusia pertama kali menggunakan kenikmatan oral ya, netek itu ya. Bahwa kita mulai menggunakan pusat kenikmatan yang awal yaitu mulut dan bibir ya. Kemudian kedua, kita kemudian menggunakan pusat kenikmatan anal ya, buang air. Ketika pertama kali kita diatur orang tua kita agar buang air tidak sembarangan, disitulah mulai terbentuk nilai-nilai, larangan-larangan, ketabuhan dan segala macam. Kemudian pusat kenikmatan genital, ada kecenderungan untuk menyentuh alat-alat vital dan seterusnya. Nah, jika kita dalami puasa itu justru terbalik. Puasa itu memisahkan kita dari pusat-pusat kenikmatan itu, gitu. Agar kita berada pada kondisi seperti dalam kandungan atau pada kondisi yang omnipotence. Dalam keadaan omnipotence, maka 3 hal yang dibicarakan Tantra, misalnya buti, kecerdasan, 2 manas, kenangan dan pengalaman, 3 buti, manas, ongkara, identitas, itu kita kaji ulang. Pada saat kita berpuasa, kita menjaga jarak dengan pikiran, kita berusaha mempelajari pikiran kita kayak gimana, kita berusaha mendalami perasaan-perasaan kita jadi tahu, oh perasaanku begini ya kalau begitu. Dan kita mulai memahami tentang soalan-soalan identitas. Nah, di titik itu, puasa akan membuat seseorang menjadi sangat potensial untuk semua hal. Nah, dalam sejarah kebudayaan kita bisa lihat ya, nabi-nabi, itu semua berpuasa. Dalam sejarah kebudayaan Hindu, para avatar, para resi, para bagawan, para empu juga melakukan puasa. Dalam ranah Buddhisme, bahkan Siddhartha Gautama sebelum dia mencapai jalan tengah, dia juga melakukan kegiatan atau aktivitas berpuasa. Bagaimana sih puasa bisa menyelesaikan masalah? Selalu jadi misteri ya, dari tahun ke tahun manusia tidak tahu persis apa sih mekanisme dari puasa yang bisa membuat orang memecahkan masalahnya. Tetapi paling tidak dari sejarah kebudayaan, dari bukti-bukti empiris yang kita lihat selama manusia ini ada, selama peradaban ini ada, dimanapun peradaban itu, puasa punya kemampuan untuk menciptakan sumber daya manusia unggulan. Karena manusia menjadi omnipotence, manusia jadi punya peluang, kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, bahkan tak terhingga untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya, evaluasi terhadap 2 hal,
realitas internal yang ada pada dirinya dan realitas eksternal yang ada di luar dirinya. Puasa dapat menselaraskan dua realitas itu. Sehingga apa yang kita mau, apa yang kita miliki, apa sumber daya yang ada, apa situasi yang ada, dapat kita manfaatkan semaksimum mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan yang terukur, ya. Orang berpuasa itu cenderung rasional, ya. Misalnya, ketika dia tidak makan dan tidak minum, maka tidak ada objek. Ketika dia bisa orang puasa itu, ia haus, merasa haus, tapi haus itu tidak dia dalami. Dia melihat bagaimana haus itu. Artinya tidak ada objek pada saat kita berpuasa. Perasaan kita pun cenderung datar. Kemudian identitas kita pun tidak penting karena kita ekskomunikasio, kita melepaskan diri dari realitas untuk melihat dan mengevaluasi realitas yang ada. Jadi di luar bicara-bicara yang saintifik, di luar bicara-bicara yang sangat empiris, saya mungkin ingin mengajak diri saya dulu pastinya, gitu ya. Saya dalam mengalami kesulitan-kesulitan dalam banyak hal. Oleh karena itu, kalau buat saya dalam pengalaman saya pribadi, puasa pada saya itu kayak dipaksa gitu ya. Karena mungkin satu dan lain hal, akhirnya saya harus makan, menunggu makan sampai sore hari, atau kemudian bahkan kadang-kadang sehari saya cuma makan satu kali. Ini istri saya tahu persis nih gitu ya. Kadang-kadang juga bisa jadi saya lupa untuk makan dan minum sehingga harus diingatkan oleh istri. Ini sering terjadi. Dan yang saya temukan secara umum ketika saya melakukan hal itu ada saja hal-hal ajaib, ada hal yang luar biasa yang terjadi pada diri saya yang tidak umum. Tapi itu tidak jadi untuk pegangan ya. Pegangannya tentu pada pengalaman masing-masing pribadi ketika melakukan apa yang disebut puasa itu. Maka puasa adalah shortcut gitu ya. Kalau orang tantra itu panjang, nanti kita cerita lagi setelah ini ya. Tantra itu begitu panjang, begitu komprehensif. Tampaknya puasa itu jadi alternatif untuk mempersingkat bagaimana kita bisa mengelola yang disebut kosha gitu. Puasa bisa menjadi alternatif bagaimana kita bisa melakukan runan ubanda, bagaimana mengelola panca mahabhuta. Ini jalan yang shortcut dan itu bisa menghasilkan banyak hal yang baik. Kira-kira pada episode ini bukan saya mengajak ya. Kita lah bersama bisa mencoba untuk mempopularisasikan kebiasaan puasa sebagai instrumen penciptaan SDM yang berkualitas dan menggunakan puasa sebagai jalan yang paling dekat bagi kita untuk memulai menyelesaikan masalah-masalah yang rumit apapun masalahnya. Kira-kira itu dulu kita coba untuk lakukan itu dalam berapa hari ya. Kalau kawan-kawan ada yang 3 hari, ya oke. 7 hari, ya oke. 14 hari, 40, 60. Dan begini begitu tentang puasa. Tapi sekali lagi, bagaimana kita berpuasa, kawan-kawan harus bertanya kepada para otoritas yang punya panduan tentang bagaimana berpuasa sesuai dengan sistem kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Karena ada sisi buruk dalam puasa yang perlu kita jaga. Saya kan nggak akan bicara tentang si buruknya. Tetapi saya sangat yakin bahwa para tetua kita, orang tua kita, para panutan kita punya formulasi-formulasi yang bisa dikatakan terbukti, bisa dikatakan manjur dalam memanfaatkan puasa sebagai alat untuk memecahkan masalah apapun dalam kehidupan kita. Kira-kira ini episode yang sekarang tentang puasa. Kita akan jumpa lagi. Kita balik lagi sebentar nanti ke Tantra setelah ke puasa. Dengan bahasan bagaimana Tantra, Sigmund Freud, dan seterusnya. Demikian kiranya episode ini. Dan untuk episode berikut, kita nantikan subscribe-nya, likes-nya, dan share-nya. Sekali lagi, salam sejahtera, salam sehat, sukses, dan bahagia untuk seluruh kawan-kawan spiritual Indonesia. Dan selamat ulang tahun Mas Leonardo Rimba. Terima kasih, salam jumpa di Jurnal Hendra berikutnya.